Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Oke, kali ini saya coba bikin suatu playlist di mana ini adalah menggambarkan perjalanan dari saham yang kita beli ya. Saya coba dengan modal 5 juta dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jadi akan direview mungkin paling cepat 1 bulan sekali ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat apa aja saham yang saya beli. Jadi dengan itu teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dalam berinvestasi saham ya. Namun tentu saja tolong dilakukan review lebih lanjut lagi karena ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jadi silakan review sendiri ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa step yang perlu saya jelaskan di sini, di mana kita akan memulai eh, berinvestasi saham ya. Jadi bagi teman-teman pemula yang masih bingung cara memilih saham, bisa mengikuti dulu saham apa aja yang kita beli. Nanti sambil belajar, sambil mendalami, dan juga nanti bisa memilih saham sendiri ya. Tapi jangan mengikuti secara 100%, sambil dipelajari juga. Misalkan saya beli saham A, teman-teman juga cari apa informasinya, apa story-nya, bagaimana fundamentalnya, bagaimana growth-nya, baru teman-teman bisa beli sambil mempelajari terus kinerjanya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah bisa sendiri, teman-teman bisa memilih sahamnya sendiri. Tentu saja saya akan tetap menggunakan metode value investing yang saya kombinasi dengan growth investing, di mana saya akan tetap memperhatikan fundamental dari perusahaan, total liabilitiesnya, total asetnya, equity-nya, ya, bagaimana dengan performa kinerja keuangannya, return on equity-nya ya, misalkan seperti itu. Terus juga growth-nya seperti apa, walaupun mungkin harganya sudah bukan murah lagi, tapi dia termasuk kategori saham growth, maka ini adalah bagus. Bisa melipat gandakan portofolio kita dengan cepat ya. Nah, saya akan menggunakan kombinasi ini. Jadi saya tentu saja akan tetap terus belajar bagaimana caranya Warren Buffett, bagaimana caranya Peter Lynch, bagaimana caranya Benjamin Graham, dan juga bahkan Paulo Keng Hong juga. Jadi seperti apa mereka dalam memilih saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus ya. Nah, saya akan memilih saham yang saya pikir dia akan menjadi saham pemenang ya. Mungkin dalam kurun waktu 3 bulan atau bahkan 1 tahun saya akan hold. Karena saya modalnya hanya 5 juta, saya tidak akan megang terlalu lama. Maksudnya lebih dari 1 tahun. Kecuali memang growth-nya bagus terus ya. Saya mungkin akan pegang 3 bulan, 6 bulan. Kalau ketemu saham yang lebih bagus lagi, saya akan beli lagi saham tersebut. Nah, karena itu saya mungkin akan memilih beberapa sektor aja, mungkin 2 sektor lah ya. Sektor yang komoditas, misalkan saya beli komoditas apa ini? Sawit, atau komoditas batu bara, komoditas eh, emas, nikel, dan lain-lain ya. Terus juga mungkin eh, yang paling kita perhatikan itu siklusnya ya. Ketika kita beli itu pas di siklus yang paling bawah, itu saatnya kita masukkan semua kas kita. Nanti ketika siklusnya pas di atas, kita jual, kita take profit. Kemudian kita cari lagi saham yang lainnya. Nah, seperti itu. Terus karena ini modalnya kecil, yang tadi saya bilang 5 juta, makanya saya akan beli saham itu paling maksimal 2 aja, 2 saham. Karena apa? Karena saya akan memaksimalkan eh, keuntungan ya, maksimalkan keuntungan saya. Kalau saya beli terlalu banyak diversifikasi, saham properti, saham lain teknologi, saham kesehatan, dan lain-lain, maka nanti kinerja portofolio saya tidak tumbuh dengan bagus, malah mungkin tidak naik signifikan ya. Makanya saya akan cari paling satu saham ya, satu saham saya akan beli. Nanti kalau sudah naik, sudah banyak puluhan juta, baru kita akan diversifikasi lebih banyak. Saya akan membeli dan menghold ya. Jadi ini tidak akan saya bikin konten tiap hari, tiap minggu, enggak, karena ini beli dan simpan. Jika saya perlu untuk menjual, maka saya hanya ada 2 alasan. Saya menjual karena, bahkan alasannya 3 mungkin ya, karena sudah
skenario-nya udah berubah ya, tadinya mungkin perusahaan ini mau growth, ternyata dia nggak jadi gitu ya, dia beralih strategi, makanya saya mungkin akan jual karena sudah tidak sesuai skenario saya. Pertimbangan yang kedua itu saya sudah take profit ya, mungkin sudah beggar 1 kali, 2 kali, karena saya pikir udah cukup, ya udah saya jual aja. Terus yang ketiga, alasan saya menjual karena ada saham yang lebih menarik. Saham yang lebih menarik yang bisa growth lebih cepat lagi, saya akan jual saham ini dan membeli saham tersebut. Tentu saja kita akan review kinerjanya mungkin ya 1 bulan paling cepat ya. Mungkin tiap 3 bulan, 2 bulan saya akan upload lagi video bagaimana kinerjanya. Saya akan menggunakan mungkin sekuritas yang sudah saya pakai ya. Sekuritas sudah saya pakai, mungkin nanti bukan ajakan untuk ini juga, untuk memakai sekuritas tersebut. Saya pakai MOS ya, Mandiri Sekuritas. Jadi bukan ajakan karena saya tidak mengendorse sekuritas tersebut, cuman saya tidak mau mengganti-ganti sekuritas yang lain aja. Nah, bagaimana saya milih saham? Tentu saja saya lihat yang prospeknya cerah, ya, saham tersebut masih berprospek tinggi ya, saat kedepannya mungkin yang akan booming apa nih? Misalkan sawit, oke, kita beli sawit. Bagaimana valuasinya, perusahaan apa yang valuasinya bagus, murah? Bagaimana kinerja perusahaan tersebut? Story apa yang ada nih? Story-nya sawit lagi apa? Mungkin lagi buat B10, B25, B35, B40, macam-macam ya, buat di campuran bahan bakar. Bagaimana dengan utang-utangnya, aman nggak? Seperti itu. Jadi banyak yang saya pertimbangkan, mungkin nanti akan saya rinci lebih detailnya. Saya akan lanjut ke episode kedua, nanti bagaimana saya akan membeli saham tersebut, saham apa yang saya beli, ya teman-teman bisa simak di episode tersebut. Oke, itu saja informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.